Sampurasun, kawargian Bumi Dega dimanapun berada, selalu sehat dan bahagia tentunya ya. Nah hari ini aku bersama Bauci nih, kita mau nodong Abauci untuk ngomongin tentang masalah bah. Jadi kan banyak orang yang hidupnya tuh kayak penuh masalah gitu bah ya. Nah Tapi memang hidup kan banyak masalah. iya, Jadi jangan takut kekurangan masalah. masalah. Nggak akan habis ya bah ya. Nggak akan Pasti habis. mah ada aja terus gitu bah. Karena kita lahir juga jadi masalah katanya bah ya. Iya, Oh, lahir, hidup, mati jadi masalah. itu Ya, hidup adalah masalah. hidup adalah masalah. Jadi hidup masalah. Hidup masalah. Hidup masalah. Nah, bah, tapi gini, bah. Yang menjadikan sesuatu itu menjadi mungkin kalau masalah itu memang hidup kita masalah bah ya, tapi kan masalah nggak harus jadi permasalahan, bah. Iya, betul. Nah, sebetulnya yang membuat satu masalah ini menjadi permasalahan itu apa sih, bah? Karena kebiasaan. Ya, Kebiasaan. kebiasaan. Heeh. Terbiasa dari sejak kita kecil sampai ya dewasa. Mungkin sampai seumuran kita. Jadi paling banyak orang umum lah ya, secara umum itu masalah kecil dibesar-besarkan. Itu yang satu. Jadi ketika masalah kecil dibesar-besarkan, apalagi ketika masalah besar itu datang, Ya. tentu bebannya akan jauh lebih besar lagi, akan lebih berat. Yang kedua, terbiasa ikut campur masalah orang. Nah, Masalah sendiri belum beres, lalu ya ikut campur masalah orang lain. Kira-kira apa hasilnya dengan begitu kan? Diri sendiri saja belum beres, apalagi dengan ditambah memasukkan masalah orang masalah lain ke orang dalam lain. diri kita. Nah, itu yang membuat orang selalu terlibat dalam masalah. Nah, bah, aku mau tanya poin yang kedua nih, bah. Karena ini berhubungan banget sama aku nih, bah. Waduh. Kan kerjaan aku ngurusin masalah orang, bah. Gimana nih, bah? Jangan-jangan aku penuh masalah ini tuh. Tidak ada orang yang tidak ada masalah di dalam hidupnya. Ya. Bahkan seorang petapa sekalipun gitu ya, atau seorang biksu lah gitu, orang-orang yang hebat, mereka juga punya masalah. Hanya mereka mampu berdamai dengan masalah itu, mampu melihat masalahnya tetap, tapi mampu melihat dari sisi yang lain. Nah, untuk Kang Nando yang kerjanya menampung masalah orang lain, itu juga kan terasa ya, Ya. bahwa sebetulnya kita semua punya masalah, tapi ada sebagian orang yang masih bisa membantu, meringankan, bahkan memecahkan masalah. Ya contohnya seperti yang Kang Nando lakukan. Nah, di dalam kehidupan seperti itu, ya namanya manusia ya, dia butuh melepaskan, karena masalah itu akan merusak energi pada diri seseorang. Nah, pada saat dibantu oleh seorang terapis seperti Kang Nando, secara prinsip itu menguraikan energi yang terjebak, energi statik ya, yang terbentuk diakibatkan karena pikiran dia, karena masalah dia, hingga dia membentuk sebuah pola energi di dalam dirinya dan dia tidak bisa lepas dari pola energi itu. Nah, seorang terapis harus mampu mengurai. Masalahnya selesai, bisa masalahnya selesai atau menjadi lebih ringan. Nah, bah, kan kalau di Bumi Dega nih, bah, aku tuh belajar banyak tentang karma nih, bah ya. Nah, dimana ada salah satunya gini, lupa lah di guaran yang kapan, tapi sepertinya Abah pernah mengatakan bahwa jangan mengambil masalah orang lain. Tadi juga Abah sudah sebutkan itu. Tapi tentang karma, bukan karma yang tertukar, tapi ketika kita dihadapkan pada satu permasalahan, kan sebetulnya itu adalah sarana kita untuk menuntaskan karma ya, Bah ya. Ya, Karma kehidupan kita gitu betul, ya. Tugas betul. kita ya, lahir di dunia ini, Iya. kita selesaikan itu. Nah, dengan kehadiran seorang terapis nih, Ya. katakanlah saya kan intervensi, Bah ya. Nah, itu apakah saya harus menanggung karma orang yang saya bantu atau gimana nih, Bah? Itu karma Kang Nando. Karma saya. Itu karma Kang Nando juga. Jadi
begini, cerita karma ini terkait dengan cerita bahwa hidup tidak ada yang kebetulan. Makanya kenapa posisi Kang Nando sekarang menjadi seorang terapis di dalam ruang kehidupan sosial ini diakibatkan karena karma Kang Nando juga. Karena tidak semua orang bisa untuk menjadi seorang terapis ya, di dalam ruang kehidupan sosial untuk ikut membantu memecahkan masalah. Boleh jadi zaman dulunya juga ya Kang Nando ya seperti itu. Atau mungkin Kang Nando justru yang biang kerok dari segala masalah. Sekarang tugasnya adalah membantu membereskan masalah orang lain. Bisa saja begitu. Probabilitasnya terlalu besar. Iya. Jangan-jangan aku dulunya penjahat. Bisa jadi. Atau jangan-jangan sekarang masih jadi penjahat, Mbak. Kita semua tidak ada yang tidak pernah menjadi penjahat. Oh gitu? Enggak. Oh. Jadi semua orang Orang pernah menjadi penjahat. Iya, setidaknya bagi dirinya sendiri. Oh. Nah, Mbak, kita kembali lagi soal tadi masalah, Mbak ya. Aku tuh pernah ngobrol lah sama beberapa orang. Nah, uniknya fenomena yang sekarang sering terjadi tuh orang ketika masalah kemudian kayak larinya tuh ke dunia spiritual. Nah, Bauci melihatnya gimana? Masih bagus seperti itu. Ada yang parah adalah ketika dia mendapatkan masalah, dia melontarkan masalah itu pada orang lain. Jadi menyalahkan orang lain. Dia tidak melihat bahwa dirinya sendiri itu adalah bagian yang menyebabkan masalah itu muncul. Kalau tidak kan nggak mungkin dia terlibat di situ. Iya. Nah, persoalan orang lain punya masalah lalu kita terjebak juga di dalam masalah itu pun bukan sebuah kebetulan. Itu bukan sebuah kebetulan. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah persoalan cara berpikir dan berkesadaran. Cara berpikir dan berkesadaran. Ya, karena cara berpikir merupakan kecerdasan manusia yang diberikan oleh semesta kepada kita untuk menjalankan dan menyelesaikan masalah di dalam kehidupannya. Sedangkan fungsi jiwa adalah untuk merekam semua trauma. Jadi jiwa itu bisa dikatakan sebagai sebuah fakultas trauma. Fakultas trauma, enak, tidak enak, suka, tidak suka, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dia kumpulan rasa yang ditampung lah ya dalam sebuah fakultas yang begitu besar dengan berbagai jurusan dan program studinya gitu ya. Ya tentu itu masalah pisan. Justru itu yang harus dipahami oleh banyak orang gitu. Jadi masalah mobil tidak mungkin diselesaikan dengan masalah motor. Iya. Rusaknya mesin mobil kan tidak bisa diselesaikan dengan cara memperbaiki seperti halnya memperbaiki mesin motor. Itu nggak bisa. Ya. Gitu. Bahkan mobil tertentu, mobil matic dengan mobil yang manual itu beda. Iya. Nah, kawargian ternyata masalah juga ada jurusannya. Nah, Mbak, ini kemudian kadang-kadang ya tadi kan Abah di awal mengatakan bahwa ada orang-orang yang menjadi terlibat dalam permasalahan yang seperti tidak pernah kunjung padam gitu ya. Padahal memang selama hidup pasti masalah datang terus ya, Mbak ya. Nah, tapi yang membuat mereka kemudian membesar-besarkan masalah yang kecil itu kenapa ya, Mbak? Kan paling yang enak kan kalau ada masalah besar ya kita usaha untuk dikecilkan, masalah kecil bukan diabaikan tapi ya diselesaikan. Kalau bisa dihilangkan dan dilupakan supaya masalah kecil tetap kecil atau hilang dengan sendirinya, masalah besar tetap proporsional. Gitu. Harus selesaikan? Iya harus, tetap saja harus dibereskan di dalam ruang hidup ini. Semua juga selain terjebak masalah, semua pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Nah, banyak orang di zaman sekarang ini rupanya seperti kebingungan ketika mendapatkan masalah. Nah, leluhur kita sebenarnya sudah mengajarkan bagaimana cara kita
untuk berdamai dengan masalah. Nah, itu menarik tuh. Jadi ternyata kan kalau sekarang yang lagi tren lah bah ya, dimana teknik-teknik terapi ya, bahkan aku sendiri itu kan dari barat bah, belajar keilmuannya gitu ya. Ternyata leluhur kita juga sudah punya ya untuk bagaimana kita berdamai dengan si permasalahan itu gitu, atau dengan masalah. Betul. Nah mungkin perlu nih bah kawargian tahu bah itu apa sih yang diajarkan oleh leluhur kita bah. Secara prinsip leluhur kita itu sudah memahami persoalan manusia. Iya. Jadi manusia ya manusia gitu. Hanya dibedakan oleh cara ciri dari ruang budaya, ya, ruang kebudayaan dan adat istiadatnya termasuk fisik ya. Iya. Perbedaannya hanya itu. Tapi manusia tetap manusia. Contoh misalnya haus ya minum. Mau manusia dimanapun gitu. Iya. Kalau dicubit ya sakit, dipukul juga sakit. Itu dasar-dasar manusia yang terpahami, sudah terpahami oleh leluhur kita, sehingga mungkin dari situ mereka tahu ya, hasil dari sebuah eksperimen dalam ruang kehidupan nyata secara langsung, secara turun temurun. Jadi intinya leluhur kita itu mengajarkan untuk mampu menggeser cara berpikir, menggeser cara pandang atas satu permasalahan gitu. Artinya dalam bahasa Inggrisnya biar keren lah ya, perspektif berpikir. Jadi bisa nggak bah kalau gini bah, kita tuh dapat permasalahan atau ketika menghadapi satu situasi itu menjadi permasalahan dikarenakan cara berpikir yang tidak sesuai dengan konteks dan kontennya mungkin nih bang. Betul. Jadi konteks, konsep, konten, iya. Ya ada 3 hal. Dalam konteks orang itu, contoh saja dalam perbincangan, kadang-kadang konteks itu menjadi membias, padahal yang dibicarakan tentang air gitu ya, tapi nanti membias kemana-mana. Nah di dalam konteks inilah seseorang yang sudah di tingkat cerdas mampu membatasi diri. Jadi kalau ngobrol udah mulai masuk ke wilayah konsep mengenai konteks, itu kan ketika bicara konsep itu meluas, sangat luas. Seringkali keluar dari konteksnya. Jadi kita bicara tentang minum malah meluas ke persoalan makan atau perdagangan, industri dan lain sebagainya. Nah itu secara konsep akhirnya tidak fokus lagi pada konteksnya. Nah hidup kita juga sama. Pada saat kita punya masalah, kita biasanya menyangkut pautkan konsep, bahkan kontennya jadi nggak nyambung dengan konteksnya. Konteks ini adalah sebuah fokus. Jadi kalau ngomongin hutang ya hutang saja, jangan berkembang ke yang lain. Kalau bicara tentang air ya air saja. Hanya itu tadi persoalan perspektif berpikir. Perspektif berpikir inilah yang dibutuhkan pada saat kita bicara mengenai konteks. Jadi konteks suatu permasalahan itu bisa saja berbeda kalau perspektif berpikirnya atau dalam konsep berpikirnya itu mau digeser sedikit saja. Ambil contoh, kita langsung ke contohnya saja ya karena waktunya sudah mau habis juga. Udah diingetin. Itu diingetin sama orang itu. Misalnya begini, seseorang kehilangan sepeda motor. Ya. Yang ada di dalam benak setiap orang secara umum ya. Masih sebel. Satu udah sebel, kesel, dendam dan lain sebagainya. Iya. Pokoknya hanya itu saja yang dipikirkan, bahwa dia hilang sepeda motor. Bahwa sepeda motor saya itu dibeli bukan dengan cara yang mudah. Udah dapat
nyicil ya, lalu mengumpulkan uang bertahun-tahun sehingga terbelilah sepeda motor itu. Hingga satu saat sepeda motornya hilang. Tentu ini mengakibatkan rasa yang tidak enak. Dan itu ada dalam memori dia. Karena dia mendongeng. Karena dia mendongengkan tentang konteks hilang sepeda motor. Iya, iya, iya. Lalu dia membuat dongeng di dalam kepalanya mengenai bahwa sepeda motor ini saya beli dengan perjuangan yang luar biasa gitu ya, bertahun-tahun. Dongengnya menjadi besar, itu yang saya maksud. Masalah kecil dibesar-besarkan. Tapi hilang sepeda motor bukan masalah kecil tentunya. Iya, iya. Itu menjadi masalah besar. Iya. Kalau masalah besar ditambah dengan dongeng, tentu tidak akan selesai. Wah, ini Kayak sinetron. jadi sinetron itu di kepala dia. Akhirnya beban itu terus menghantui cara berpikir dia. Tapi coba kalau dia geser sedikit saja, sedikit, Iya. dongengnya sama. Motornya tentang motor yang hilang, tetap hilang. Bagaimana kalau dia berpikirnya sama? Kalau tadi dia mendongengkan masa lalu bahwa ini mendapatkannya dengan sangat sulit dan sebagainya, sekarang perspektif digeser ke masa depan. Bilanglah jangan jauh-jauh. Dia mengumpulkan uang, kalau di masa lalu dia mengumpulkan uang bilanglah 10 tahun untuk beli sepeda motor. Sekarang hanya untuk 1 hari saja menggeserkan perspektif berpikir tentang hilangnya sepeda motor 1 hari ke depan saja. Seandainya motor itu tidak hilang dan besoknya dia pakai, lalu terjadi kecelakaan. Itu. Apalagi ini mengakibatkan kerusakan tubuh yang fatal ya. Sampai akhirnya menjadi beban keluarga, masa depan juga menjadi bilanglah hilang gitu. Frustasinya juga luar biasa. Kemudian yang lebih mengerikan lagi tentu mengakibatkan kematian. Atau ya cacat permanen sehingga dia memang tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa lagi. Kalau dia mampu berpikir seperti itu saja, menggeserkan perspektif tentang hilangnya sepeda motor, saya yakin orang itu bahkan akan berterima kasih kepada si maling. Oh iya. Nah, yang terjadi seringkali kan akhirnya karena dongeng tadi, kalau dongeng kan di belakang ya, dongeng di belakang nih, dongeng tentang sepeda motor tadi. Seringkali menghujat dan lain sebagainya, dan hiburannya itu hanya nanti juga terganti lagi. Yang sabar. Itu sabar itu bukan datang tiba-tiba. Sabar itu sesuatu yang harus dilatih. Sabar itu harus dilatih. Nah, kembali ke persoalan perspektif tadi. Seandainya bergeser saja sedikit, bergeser 1 hari tentang jika sepeda motor ini tidak hilang, maka saya akan mengalami kecelakaan. Kalau sepeda motor ini masih ada dan tidak saya gunakan, apakah saya yakin besok tidak terjadi apa-apa? Tidak ada yang tahu tentang hari esok. Betul. Kalau tahu tentang hari esok ya enak sekali gitu. Jadi sebetulnya seringkali justru peristiwa tidak menyenangkan itu bisa menyelamatkan kita ya, Bang. Betul. Cuma ditanya aja. Dan jangan lupa kembali kepada yang tadi tentang persoalan kebetulan. Tidak ada kebetulan di dalam hidup kita. Siapa tahu hilangnya sepeda motor tadi merupakan bantuan dari semesta atau dari para leluhur atau dari dirinya sendiri. Itu sebuah bantuan yang gaib gitulah ya. Bantuan yang tidak bisa tersentuh oleh logika. Iya, betul. Logika kita. Karena terlalu banyak kehidupan ini yang masih di luar logika kita. Nah, Abah, sebetulnya aku masih mau ngobrol, Bah, tapi udah ditandain sama orang itu, Bah. Orang itu ya. Kayak aja nggak tahu dia kenapa. Pasti yang kesel penonton. Kayaknya sih. Kalau kesel ke orang itu aja. Nanti kita kasih tahu orangnya siapa ya. Organ semua. Abah, atur nuhun pisan, Bah. Nanti Sama-sama. kita lanjut lagi. Nah, kewargian semua,
itu tadi perbincangan dengan Abah Uci. Kalau saya boleh menyimpulkan, satu, masalah kecil jangan dibesar-besarkan, dan yang kedua, coba mulai menggeser, kalau kata Abah tadi, menggeser perspektif kita, karena bisa jadi sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin menyakitkan untuk kita, ternyata itu yang menyelamatkan hidup kita. Nah, kawargian semua, kita berjumpa lagi di channel Bumi Dega tentunya ya. Jadi kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channelnya. Nah, kita jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Hatur nuhun, Rahayu. sampurasun, rahayu. Rahayu. Rahayu.